ini adalah teman saya, Chris. Kami dari SD Katolik Santa Clara, Surabaya, dan kami duduk di bangku kelas 6 SD. Pada video hari ini kami akan menjelaskan pendapat kami tentang apakah buku cetak itu masih kekinian atau sudah jadul. Menurut kami, buku cetak telah menjadi jadul karena banyak fungsi buku cetak yang dapat digantikan oleh buku digital. Buku digital juga dapat menyimpan ratusan informasi di dalam satu benda. Namun, buku cetak hanya dapat menyimpan informasi tentang satu topik di dalam satu benda. Buku cetak juga cenderung lebih besar dan lebih berat daripada gawai kita. Buku cetak jika lebih berat dan lebih besar cenderung susah untuk dibawa dan susah untuk menyimpannya. Namun, ada kekurangan di buku digital juga loh. Itu adalah di buku digital mata kita akan lebih cepat lelah, tapi masih bisa diatasi dengan kacamata anti radiasi. Kita juga butuh perangkat, dan buku digital ini rawan pembajakan. Nah, kekurangan buku cetak misal butuh ruang untuk penyimpanannya. Semakin lama disimpan akan rusak, misalnya dimakan rayap atau berjamur. Pembuatan buku ini kan dengan kayu, sehingga bisa menyebabkan hutan gundul atau merusak kelestarian lingkungannya. Buku ini juga tidak praktis. Tetapi, buku cetak masih dibutuhkan di kalangan tertentu. Misalnya, anak usia dini masih membutuhkan buku cetak. Maka, untuk mengasah motorik dan menstimulasi kerja otak seperti berbahasa dan menulis. Namun, untuk kalangan remaja, kita dapat menggunakan buku digital yang jauh lebih superior karena dapat menyimpan ratusan informasi dan dapat disimpan dalam satu benda saja. Itu saja, dan jangan lupa untuk dukung kami dalam lomba debat di Festival Nyalakan Anak Indonesia dari Majalah Tia dengan cara like video kami dan subscribe di YouTube channel Majalah Tia. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa, salam sehat dan tetap semangat! Sesi ketiga akan diberikan pertanyaan oleh Kak Stefani. Halo Kak Stefani. Halo, suara saya terdengar? Terdengar ya? Semuanya? Ya. Timothy, Grace, Bianca, sama Obem. Oke, pertanyaannya, kalau sekarang minat membaca buku cetak sudah menurun, dan menurut pendapat kalian juga kalian lebih lebih mendukung atau terbiasa dengan membaca buku digital. Lalu, apakah berarti keberadaan perpustakaan sudah tidak diperlukan lagi? Ya. Oke, 2 menit sudah terlewati, artinya diskusi sudah selesai. Oke nih, Kak Stefani, bisa dimulai dari siapa dulu kira-kira untuk menjawab pertanyaannya? Masih di mute. Sorry, masih mute ini. Oke, untuk pertanyaan ini seperti biasa saya memilih yang terjauh dulu, dari Surabaya. Silakan Timothy dan Grace diberi kesempatan untuk memberikan responnya yang pertama. Our library is obsolete. Jadi, bukan berarti buku ini hilang gitu ya, tidak. Tapi gini, jadi kita masih membutuhkan perpustakaan.
Namun sebaiknya buku diganti dengan digital book agar tidak mengancam hutan gundul. Dan buku digital lebih superior. Tapi tidak semua isi buku digital ini sama dengan buku cetak. Nah, kita juga menggunakan buku cetak untuk anak-anak kecil, seperti itu. Desa-desa, misal desa-desa atau kota-kota kecil yang masih tertinggal dengan elektronik. Ya, saya mau menambahkan juga e-book sebaiknya juga diamankan dengan fitur yang tidak akan terkena pembajakan, dan jika misalnya ada orang yang berani-berani datang ke perpustakaan dan mencuri e-book, maka dia tidak akan bisa membuka aplikasi lainnya dan akan langsung terkunci dan dapat mengirim sinyal ke otoritas kepolisian terdekat agar dapat ditangkap. Ya, seperti ditambah alarm kalau di toko-toko elektronik handphone. Ya. Nah, tapi buku cetak seperti ya yang biasa kita butuhkan ini harus tetap ada karena masih dibutuhkan. Jadi intinya bukan berarti perpustakaan ini tidak ada dan digantikan dengan digital, sepenuhnya gitu tidak, tapi ada buku cetak dan ada buku digital, jadi ada dua-duanya dan perpustakaannya menjadi lengkap. Oke, waktunya sudah habis ya. Oke, itu jawaban dari Timothy dan Grace. Boleh kita tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya silahkan Obama dan Bianca untuk menjawab pertanyaan. 2 menit dimulai dari sekarang. Nah, seperti yang dipertanyakan tadi, perpustakaan sebenarnya masih dibutuhkan. Karena bagi orang-orang yang tidak memiliki jangkauan internet maupun gadget, harus mencari alternatif lain untuk mencari informasi. Nah, informasi yang didapat bisa berupa dari buku. Buku ini bisa ditemukan di perpustakaan, sehingga orang-orang yang tidak memiliki gadget atau jangkauan internet bisa mempelajari dan mencari informasi yang akurat dari buku-buku. Teman saya Obama akan melanjutkan. Juga jika kita pergi ke perpustakaan, relatif banyak yang bukunya bisa dipinjam secara gratis. Dan ini sangat membantu untuk teman-teman kita yang ada di pelosok dan mereka bisa membaca dan juga meminjam buku dari perpustakaan itu dan menambah ilmu pengetahuan sehingga mereka juga terpelajar. Begitu pula dengan perpustakaan keliling. Itu bisa berkeliling-keliling dan kita tidak harus pergi ke perpustakaan, dan juga perpustakaan keliling itu akan membantu karena bisa dipinjam dan juga bisa membaca di situ. Sehingga orang-orang yang sedang ada di pelosok, yang jangkauan internetnya tidak sampai atau yang kurang mampu untuk membeli gawai, bisa membaca buku dan mencari informasi dan membuat Indonesia lebih terpelajar dan juga lebih jaya terus-terus. Ada yang mau ditambahkan? Tidak, Obam. Oke. Begitulah jawaban dari kelompok Bianca dan Obama. Tepuk tangan dulu. Oke. Selanjutnya untuk kelompok Timothy dan Grace, berdasarkan jawaban dari kelompok Obama dan Bianca, apakah ada tanggapan terhadap respons Bianca tentang e-book tidak bisa dibuka secara offline? Saya akan mendemonstrasikan terlebih dahulu. Jika Anda bisa lihat, ini di sini offline. Saya sedang offline ya. Di sini, maaf. Tapi pokoknya intinya, ini saya sedang offline, tidak menggunakan wifi. Saya sedang membuka e-book dan masih bisa dibuka. Kita dapat membuka e-book ini.
Ya. Ya. Seperti mendownload di PDF. Ya. Membuka di PDF. Nah. Jadi, ya. Ya, untuk Timothy dan Grace bisa dilanjutkan. Ya. Jadi intinya buku e-book dapat dibuka meskipun kita offline. Jika Maaf, masih di mute untuk Timothy dan Grace. Suaranya juga tadi putus-putus. Bisa diulang? jika kita menggunakan e-book kita dapat menggunakannya secara online begitu. Ya, itu saja. Terima kasih. Oke. Kemudian untuk kelompok Obama dan Bianca, apakah ingin menyanggah atau memberi pertanyaan untuk kelompok Timothy dan Grace? Saya ingin menanyakan sesuatu tentang pertanyaan yang tadi diajukan kepada kami. Jadi, tadi kata Timothy, kalau buku itu bisa sekarang dibaca, buku e-book ya, bisa dibaca secara offline. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah, yang tadi dikatakan PDF, untuk mendownload PDF, kita membutuhkan data atau internet. Dan juga, apakah sudah ada buku offline dan di mana sumber-sumbernya? Untuk mencari sumbernya kan harus lewat internet, harus lewat data atau lewat pakai WiFi. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, jadi gimana mau download file PDF kalau tidak ada internet? Dan sumber-sumber dari buku ini kita mau dapatkan dari mana kalau tidak ada internetnya? Silahkan dijawab Timothy dan Grace. Ya, pada zaman sekarang kan kita sudah memiliki banyak sumber online data ya, seperti 4G, 3G, 5G. Nah, kita dapat menggunakan itu untuk mengunduh e-book dari internet. Jadi kita memang masih menggunakan internet connection. Tapi jika perpustakaan dapat kita penuhkan dengan beberapa e-book, maka pasti kita tidak akan membutuhkan internet koneksi untuk mendownload PDF karena sudah di-download di perpustakaan. Ya, maksudnya seperti itu. Oke, untuk kelompok Terima kasih. Itu sudah cukup menjawab. Cuma tadi yang agak saya bingung ya, itu perpustakaan e-book juga harus seperti apa tuh konsep perpustakaan e-booknya? Soalnya yang saya tahu perpustakaan e-book itu juga online. Silakan Timothy dan Grace. Nah, jadi menurut saya perpustakaan ini kita sediakan dengan beberapa e-book agar kita tidak usah mendownload langsung dari internet bagi yang tidak ada internet koneksinya. Jadi kalau misalnya Obama tidak mengerti, jadi saya simpulkan dengan cara ini. Saat zaman sekarang, perpustakaan kan memiliki buku cetak. Nah, buku cetak itu beberapa kita ganti dengan e-book digital seperti iPad atau komputer yang mendownload beberapa informasi di dalamnya yang berbeda. Ya, seperti itulah. Oke. Baiklah, terima kasih karena telah menjawab. Itu jawabannya sudah cukup menjawab bagi kami ya. Oke. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Timothy Grace dan Obama Bianca. Oke. Mungkin Kak Stephanie ada yang mau ditambahkan
atau komentarnya? Sementara cukup. Oke.